Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Warung Kiara, Sukabumi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Warung Kiara keberadaannya cukup strategis karena berada di tengah-tengah jalur jalan antara kota Sukabumi dengan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Warung Kiara, sehingga kebutuhan pangan berupa sayur mayur, buah-buahan, dan lainnya relatif mudah didapatkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Warung Kiara Sukabumi dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sukabumi yang sudah melebihi kapasitas hunian yang semestinya. Overkapasitas ini berdampak pada kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan, mudah terjadinya gesekan kepentingan antar warga binaan pemasyarakatan atau WBP, dan sangat rawan terjadinya pelarian. Dengan dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Warung Kiara, diharapkan tidak lagi terjadi penumpukan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sukabumi, sehingga pembinaan WBP baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sukabumi maupun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Warung Kiara dapat dilaksanakan dengan baik. Sampai saat ini, per bulan April 2015, jumlah napi dan tahanan yang ada sebanyak 445 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Warung Kiara dibangun di atas tanah pemberian hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dengan luas mencapai 10 hektar dan luas bangunan mencapai 3 hektar, sehingga tanah yang tersisa mencapai 7 hektar. Mulai dibangun tahun anggaran 2006 sampai dengan 2011, fasilitas yang dibangun meliputi bangunan kantor registrasi, blok hunian sebanyak 3 blok, 1 blok wanita, rumah jabatan tipe 72 sebanyak 1 unit dan tipe 54 sebanyak 2 unit, poliklinik, dapur, dan masjid. Tahun 2014 dilanjutkan penyelesaian keseluruhan fasilitas yang belum terbangun, antara lain bangunan blok hunian, bangunan fasilitas utama kantor, menara jaga sebanyak 7 pos, bangunan bimbingan kerja termasuk pembangunan gereja, vihara, sarana dan prasarana lingkungan. Sarana pendukung lainnya seperti pembuatan sumur bor dan pembangunan rumah negara tipe 50 sebanyak 3 unit. Pada tahun 2015, semua fasilitas terbangun sudah dioperasionalkan. Dengan terselesaikannya pembangunan fasilitas pembinaan seperti gereja, vihara, juga ruang belajar dan bimbingan kerja, serta didukung oleh 38 orang pegawai yang relatif masih muda-muda, karena hampir 80% CPNS baru dan secara kualitatif sangat kurang, tetapi berkat kepemimpinan Nana Herdiana BCIP SOS, lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau AKIP Angkatan ke-23 tahun 1990, kegiatan pembinaan berjalan lebih optimal, seperti kegiatan belajar bahasa Inggris, keterampilan mebeler, kegiatan produktif, dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Selain melaksanakan program pengamanan, juga melaksanakan program pembinaan di Lapas Warung Kiara, dilaksanakan program pembinaan dengan 2 hal, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Para warga binaan ikut terlibat di dalam bercocok tanam tersebut, jadi dia langsung mendapatkan upah oleh para kelompok tani yang ikut mempekerjakan dengan warga binaan. Dalam pengelolaan penanaman tersebut, selain bermanfaat untuk narapidana itu sendiri dengan mempunyai bekal dan kemampuan, bermanfaat pula untuk lapas dan juga bermanfaat untuk negara dalam hal penghasilan PNBP-nya. Jadi hal-hal seperti itulah yang terus akan dikembangkan untuk budidaya tanaman pangan di sekitar Lapas Warung Kiara. Berikut beberapa kegiatan pembinaan yang telah berjalan. Kegiatan pengamanan. Kegiatan pengamanan merupakan aktivitas yang sangat vital karena menyangkut pengaturan keamanan, baik keamanan di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Apabila terjadi kerusuhan ataupun pelarian WBP, yang bertanggung jawab penuh adalah Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan atau Kamtib.
Maka, strategi pengamanan mutlak harus dilaksanakan dan harus sesuai dengan protap sistem pengamanan yang telah ditentukan seperti apel penggantian regu jaga dan lain-lain. Untuk menentukan WBP yang dapat asimilasi harus benar-benar selektif, sehingga apabila dilaksanakan asimilasi keluar, dalam hal ini melaksanakan bimbingan kerja pertanian, mereka mudah diatur dan antisipasi terjadinya pelarian mudah dilakukan. Kegiatan registrasi, admisi, dan orientasi. Kegiatan registrasi, admisi, dan orientasi meliputi kegiatan registrasi. Sebagai langkah pertama pembinaan, kegiatan registrasi merupakan kegiatan pencatatan untuk mengetahui latar belakang kehidupan WBP, dimulai dari latar belakang keadaan lingkungan masyarakat, tempat tinggal WBP, sampai terjadinya tindak pidana yang dilakukan. Juga untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar yang semestinya dimiliki oleh setiap orang, sehingga petugas pemasyarakatan dapat merumuskan pelatihan apa yang harus diberikan. Mapenaling. Sebelum WBP masuk ke blok, langkah berikutnya adalah ditempatkan di ruang khusus, diberikan guna pengenalan lingkungan dan penyesuaian dengan kehidupan barunya sebagai WBP. Setelah melewati masa penyesuaian selama 1 bulan, maka WBP ditempatkan di blok yang telah disediakan dan menjalani pemidanaan sesuai dengan putusan pengadilan, dipotong masa tahanan dan diberikan remisi apabila WBP berkelakuan baik selama di dalam proses pembinaan. Pembinaan. Kegiatan utama WBP selama menjalani masa hukuman yaitu kegiatan pembinaan meliputi kegiatan kunjungan. Kegiatan kunjungan merupakan kegiatan yang harus diberikan sebagai hak WBP bersosialisasi dengan pihak luar, dalam hal ini pihak kerabat dekatnya maupun jauh. Fasilitas yang tersedia dan sesuai dengan SOP kunjungan, di mana setiap kunjungan tidak diperkenankan untuk bersentuhan secara langsung, mereka dibatasi oleh kaca plastik yang dilengkapi dengan interfon dan pembicaraan hanya melalui interfon. Bimbingan keagamaan. Bimbingan keagamaan dilaksanakan melalui kegiatan pesantren yang dibentuk dari dan untuk WBP, dari mulai belajar sholat, membaca Al-Quran, pendalaman Al-Quran, hafalan Al-Quran, pendalaman hadis, dan kitab kuning sebagaimana lazimnya sebuah pesantren. Bimbingan keterampilan kerja. Bimbingan keterampilan kerja dilaksanakan melalui kegiatan keterampilan pembuatan mebeler, menyambung kabel lampu hias, bekerja sama dengan pihak ketiga, dan pertanian. Kegiatan pertanian menjadi kegiatan unggulan dengan produk yang dihasilkan meliputi pepaya California, singkong, ubi jalar, dan kacang tanah. Karena luasnya lahan pertanian dan untuk lebih mengoptimalkan produk, maka sebagian dari lahan yang ada, pengelolaannya bekerja sama dengan petani setempat. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini dilakukan guna mendukung minat dan bakat WBP, terutama dalam belajar bahasa Inggris. Dan ke depan akan dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, sehingga bagi WBP yang belum tamat SD, SMP, maupun SMU bisa mengikuti kejar paket A, B, dan C. Juga sedang dirintis pembentukan gugus depan atau gudeg pramuka, dan saat ini sudah diadakan kegiatan latihan pramuka. Bimbingan olahraga dan kesenian. Kegiatan olahraga dan kesenian dilakukan sebagai kegiatan penunjang guna mendukung kesehatan WBP dan sekaligus rekreasi, sehingga masa-masa jenuh di dalam menjalani masa hukuman bisa sedikit teratasi. Biasanya, kegiatan senam massal dilakukan setiap hari Sabtu. Kegiatan olahraga bola voli, futsal, dan tenis meja. Untuk kegiatan berkesenian, telah terbentuk band lapas Warung Kiara yang setiap saat dibutuhkan dapat menghibur para WBP. Kegiatan pembinaan kepegawaian. Kegiatan pembinaan kepegawaian mulai dari pengangkatan sampai dengan pensiun mutlak harus dilakukan, terutama peningkatan kompetensi pegawai mulai dari pendidikan pelatihan kesemaptaan, peningkatan kemampuan bela diri, peningkatan disiplin. Karena salah satu permasalahan pelarian maupun kerusuhan di dalam lembaga adalah sebagai akibat dari kurang disiplinnya pegawai dalam menjalankan tugas.
dan kegiatan penunjang lainnya guna mendukung terciptanya kegiatan pembinaan WBP yang lebih baik. Bebas. Bebas merupakan hak WBP apabila telah selesai menjalani hukuman sesuai dengan keputusan hakim atau bebas bersyarat apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan. Salah satunya telah menjalani 2/3 dari masa hukuman dan telah berkelakuan baik berikut persyaratan lainnya sesuai aturan yang berlaku. Berikut cuplikan kata-kata Dr. Saharjo Sarjana Hukum yang mendasari dilaksanakannya kegiatan pembinaan pemasyarakatan. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. Meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Warung Kiara. Tusi dari lembaga pemasyarakatan ini adalah melaksanakan kegiatan pengamanan dan pembinaan bagi WBP, sehingga ada dua hal penting yang menjadi komitmen kita sebagai petugas pemasyarakatan. Pertama, membangun manusia dari yang tadinya mempunyai masalah dalam menyesuaikan diri di dalam lingkungan masyarakat karena tidak mempunyai keahlian yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, juga karena kurangnya keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan strategi pembinaan yang dibangun, diharapkan mampu menjadikan manusia yang mempunyai keahlian atau life skill dan mempunyai rasa dan tanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, dan agamanya. Kedua, untuk membangun manusia tersebut dimulai dari membangun lembaga pemasyarakatan kelas 3 Warung Kiara menjadi lembaga yang baik yang didukung oleh pegawai yang mempunyai integritas dalam arti solid, berdedikasi, dan bertanggung jawab, tahu hak dan kewajiban, serta memahami atas tugas yang diembannya.